Setelah merilis 27 nama pemain yang dipanggil, timnas Indonesia kini sedang bersiap menghadapi Australia pada laga ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Laga melawan Australia ini akan menjadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Juru taktik asal Belanda berusia 48 tahun ini direkrut oleh PSSI sebagai pengganti Sinteyong dari Korea Selatan pada 8 Januari lalu. Kluivert bersama dengan asisten pelatih Alex Pastoor, Denny Lanzat dan Gerald Vandenberg diharapkan bisa mengoptimalkan kemampuan pemain timnas Indonesia yang rata-rata dihuni oleh pemain abroad. Dalam 6 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi ini, Indonesia baru sekali menang. Kemenangan itu diraih di laga ke-6 saat menghadapi Arab Saudi di kandang. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 November lalu, Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol yang menjadi penentu kemenangan. 3 poin yang diraih dari laga itu membawa skuad Garuda yang kala itu masih diasuh oleh Sintayong naik ke peringkat ketiga klasemen grup dengan mengemas 6 poin. Indonesia memiliki nilai yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang ada di bawahnya. Untuk posisi puncak dihuni oleh Jepang dengan 16 poin, diikuti Australia dengan 7 poin. Dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan, Indonesia mencatatkan 6 gol dan kebobolan 9 gol. Dari 6 gol itu, 2 diantaranya dicetak oleh Marcelino Ferdinand saat membawa tim merah putih mengalahkan Arab Saudi. Sementara 4 gol lainnya dicetak oleh 4 pemain berbeda, yaitu Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk dan Tom Haye. 2 pemain utama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner, dipastikan tak bisa bermain melawan Australia lantaran terkena akumulasi kartu kuning. Namun, Kluivert tidak perlu khawatir karena timnas Indonesia kini memiliki striker kelas Eropa yaitu Ole Romeni. Pemain Oxford United yang baru dinaturalisasi menjadi WNI itu mengaku tak sabar memainkan debutnya bersama dengan timnas Indonesia. Melawan Australia adalah laga pertama dari jeda internasional. Saya sangat menantikan itu. Sebagai striker, Romeni akan bersaing dengan penyerang Brisbane Roar Rafael Strijk. Apabila tidak tampil sejak menit pertama, Romeni mengaku tidak terlalu khawatir. Ia menyebut hanya mementingkan yang terbaik bagi Indonesia. Sebagai pemain kelas Eropa pada musim 2024-2025, Ole Romeni memulai musim bersama dengan FC Utrecht di Eredivisie sebelum pindah ke Oxford United di EFL Championship pada Januari 2025. Selama membela Utrecht, Romeni tampil dalam 13 pertandingan dengan mencetak 2 gol tanpa assist. Ia menghabiskan total 729 menit di lapangan dengan rata-rata 0,25 gol per 90 menit. Berdasarkan statistik, ia memiliki nilai harapan gol sebesar 2,11 dan mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dari 9 percobaan. Selain itu, ia juga menerima 2 kartu kuning selama bermain di Eredivisie. Setelah kepindahannya ke Oxford United, Romeni melanjutkan kiprahnya di kompetisi Inggris dengan tampil dalam 7 pertandingan dan mencetak 1 gol. Gol tersebut dicetak dalam laga melawan Coventry City pada 1 Maret 2025. Selama 289 menit bermain, ia memiliki rata-rata 0,31 gol per 90 menit dengan nilai harapan gol sebesar 0,93. Di klub barunya ini, ia juga sempat menerima 1 kartu kuning. Debut Ole Romeni di timnas Indonesia sangat dinantikan oleh para fans. Terlebih sejauh ini timnas Indonesia belum memiliki sosok penyerang yang mematikan. Namun, di pertandingan melawan Australia, debut Ole Romeni dipastikan tidak akan mudah. Selain harus menghadapi tim kuat langganan Piala Dunia, Ole juga akan adu gacor dengan penyerang andalan Socceroos bernama Kusini Yenggi yang sama-sama berkarir di Inggris. Pada musim 2024-2025, Kusini Yenggi bermain untuk Portsmouth FC di Championship Inggris. Namun, ia sempat mengalami cedera lutut yang membuatnya absen cukup lama. Hingga 9 November 2024, ia baru tampil dalam 8 pertandingan liga tanpa mencetak gol. Pada November 2024, Yenggi akhirnya kembali bermain sebagai pemain pengganti setelah pulih dari cederanya dan mulai berusaha kembali ke performa terbaiknya bersama dengan Portsmouth. Di level internasional, Yenggi memberikan kontribusi yang signifikan untuk tim nasional Australia. Ia mencetak gol pertamanya untuk Socceroos pada 26 Maret 2025 dalam kemenangan 5-0 melawan Lebanon dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Salah satu momen paling berkesan terjadi pada 19 November 2024 saat ia mencetak gol cepat pada detik ke-38 dan gol penyeimbang dramatis pada menit ke-96 dalam pertandingan melawan Bahrain yang berakhir dengan skor 2-2. Hingga 19 November 2024, Yenggi telah mencatatkan 19 penampilan dengan mencetak 6 gol untuk timnas Australia.
Jumlah itu menjadikannya top skor sementara bagi timnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Performa gemilangnya ini membuatnya menjadi ancaman bagi tim lawan, termasuk juga timnas Indonesia. Selain Yenggi, pemain Australia yang bisa menjadi ancaman bagi timnas Indonesia adalah Jackson Irvine, seorang gelandang dengan kemampuan bertahan yang solid dan visi bermain yang tajam. Irvine telah mencetak 11 gol dalam 76 penampilan untuk Australia. Hal itu tentu menjadi ancaman di lini tengah. Ada juga Awer Mabil, penyerang sayap dengan kecepatan dan dribble mumpuni. Mabil seringkali menciptakan peluang berbahaya di sisi lapangan dan memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Meskipun Australia mengalami krisis cedera, terutama di lini belakang, dengan absennya pemain seperti Harry Souttar dan Jordan Boss, timnas Indonesia tetap harus mewaspadai pemain-pemain kunci yang masih fit dan siap bermain. Konsentrasi penuh dan strategi yang tepat diperlukan untuk menghadapi ancaman dari para pemain tersebut. Patrick Kluivert dan timnas Indonesia menargetkan minimal bisa mencuri poin di kandang Australia pada 20 Maret mendatang. Patrick Kluivert akan mulai melatih langsung timnas Indonesia pada pekan ini. Ketua PSSI Erick Thohir sangat senang dengan nama-nama pertama yang dipanggil oleh Kluivert. Menurutnya, nama-nama ini memiliki komposisi merata di setiap posisi. Ia juga mengatakan bahwa nama-nama ini sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Kluivert beserta dua asistennya, yaitu Alex Pastur dan Denny Lansat. Saya senang dengan daftar profesional pemain pilihan coach Patrick Kluivert, yang merupakan list pertamanya sebagai pelatih timnas, kata Erick Thohir pada Minggu 10 Maret 2025. Laga antara Indonesia dan Australia akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Pertandingan ini bukan sekedar laga biasa, melainkan menjadi pembuktian bagi Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan performa di level internasional. Selain menghadapi tim yang lebih berpengalaman dan memiliki sejarah panjang di Piala Dunia, laga ini juga akan menjadi momen spesial bagi striker naturalisasi baru yaitu Ole Romeni. Ia akan menjalani debutnya dalam pertandingan besar dan akan langsung berhadapan dengan lini pertahanan Australia yang dikenal kokoh. Dengan catatan performa kedua tim sejauh ini, Indonesia membutuhkan strategi yang matang, disiplin yang tinggi, serta pemanfaatan peluang yang maksimal jika ingin setidaknya mencuri 1 poin di laga ini. Para pendukung timnas Indonesia tentu menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Kluivert serta kehadiran pemain-pemain baru yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Dengan kerja keras dan persiapan yang matang, skuad Garuda berpeluang memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah. Semua mata kini tertuju pada Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang, di mana laga seru dan penuh gengsi ini akan berlangsung.